Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Octavia Dian Puspitasari, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 11 PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta tahun 2020. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Subagit Mulyono MED selaku penguji, yang terhormat Ibu Dr. Muji Estiningsih selaku coach, serta yang terhormat Ibu Siti Badriah SPD selaku mentor. Perkenankan, di sini saya akan memaparkan laporan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Kegiatan Menulis Siswa melalui Gerakan Literasi Menulis di Buku Diari Ceria Cerita Anak kelas 6 SDN Pulosari 1 Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. Latar belakang dari kegiatan aktualisasi saya yaitu yang pertama, menurunnya karakter dan budi pekerti siswa. Yang kedua, rendahnya minat siswa untuk menulis. Yang ketiga, mendukung program GLS Gerakan Literasi Sekolah dari pemerintah. Dan yang terakhir yaitu rendahnya pemahaman siswa tentang menulis. Buku Diari Ceria adalah buku diari literasi ceria cerita anak, dibuat oleh siswa sendiri dengan alat dan bahan yang mudah dijangkau oleh siswa. Buku Diari Ceria ini merupakan salah satu inovasi media untuk meningkatkan motivasi dan minat siswa untuk menulis. Kegiatan yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor tentang kegiatan rancangan aktualisasi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan ide rancangan penulis kepada mentor, kemudian berdiskusi dengan mentor tentang kegiatan yang akan dilaksanakan selama habituasi. Kegiatan yang kedua yaitu membuat denah lokasi siswa. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan siswa dalam belajar secara kelompok. Selain itu, kegiatan ini terdiri dari dua macam, yaitu daring dan luring. Daring berarti belajar dari rumah, dipantau oleh penulis melalui grup WhatsApp, dan luring dipantau secara langsung melalui tatap muka secara bergiliran di sekolah, tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Kegiatan yang ketiga yaitu menyusun jadwal kunjungan siswa. Kegiatan ini dilakukan karena jumlah siswa kelas 6 di SDN Pulosari 1 terdiri dari 28 siswa yang tersebar di beberapa dusun dalam satu desa. Kegiatan yang keempat yaitu merancang pembuatan atau desain buku diari ceria cerita anak. Kegiatan ini meliputi berdiskusi dengan siswa mengenai desain yang ingin dibuat oleh siswa, kemudian memberikan masukan kepada siswa bagaimana cara mendesain buku diari ceria cerita anak sesuai dengan kreativitas siswa. Kegiatan yang kelima yaitu menyiapkan alat dan bahan untuk membuat buku diari ceria cerita anak. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu gunting, lem, penggaris, kertas minyak, buku tulis, serta pewarna seperti krayon, pensil warna, atau glitter. Kegiatan yang keenam yaitu proses pembuatan buku diari ceria cerita anak. Kegiatan ini dilakukan dengan dua sistem yaitu daring dan luring. Daring berarti nanti akan dipantau oleh penulis melalui grup WhatsApp atau video call secara langsung, dan luring dilakukan secara tatap muka bergiliran di sekolah. Kegiatan yang ketujuh yaitu mensosialisasikan pengisian penulisan buku diari ceria cerita anak. Tahapan kegiatan yang pertama yaitu berkonsultasi dengan mentor terlebih dahulu tentang apa yang akan dituliskan di dalam isi buku diari ceria cerita anak. Kemudian setelah berkonsultasi dengan mentor, penulis akan mensosialisasikan kepada siswa secara tatap muka bergiliran. Nah, isi dari buku diari ceria cerita anak ini bisa tentang cerita pengalaman pribadi yang mengesankan,
menuliskan puisi, menuliskan pantun, ataukah cerita karangan karya siswa sendiri berupa karangan fiktif. Kegiatan yang kedelapan yaitu membuat kartu kendali. Membuat kartu kendali ini bertujuan untuk memudahkan penulis dalam memantau dan menindaklanjuti kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Bisa kegiatan di rumah ataupun kegiatan di sekolah. Jadi, kartu kendali ini digunakan apabila siswa mengalami hambatan atau kendala atau kesulitan dalam menuliskan isi cerita di dalam buku diari tersebut. Kemudian nanti setiap minggunya akan dievaluasi oleh penulis. Kegiatan yang ke-9 yaitu melaksanakan praktik menulis di buku diari ceria cerita anak. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka tetapi kunjungan di rumah per kelompok-kelompok belajar. Kemudian yang kedua yaitu sistem daring juga dengan cara memantaunya secara video call serta grup WhatsApp di grup kelas. Ini siswa menuliskan sebuah cerita yang dibimbing langsung oleh penulis apabila waktunya jadwal untuk berkunjung di kelompok tersebut. Apabila belum waktunya berkunjung, penulis akan membimbing dan memantau siswa dengan video call per siswanya. Kegiatan yang terakhir yaitu evaluasi kegiatan dan menilai hasil tulisan siswa. Pada kegiatan ini, penulis mengelompokkan siswa yang mampu dan belum mampu menulis sesuai dengan rubrik penilaian. Rubrik penilaian tersebut terdiri dari 3. Yang pertama yaitu jumlah kata yang mampu menulis lebih dari 50 kata. Yang kedua, penggunaan tanda baca. Yang ketiga, penulisan EYD yang benar. Hambatan dan solusi yang dialami penulis dalam melaksanakan kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu terdapat 2 siswa yang tidak memiliki HP dan termasuk siswa ABK, anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, terdapat beberapa siswa tidak mempunyai alat dan bahan untuk membuat buku diari literasi ceria cerita anak. Yang ketiga, siswa belum mampu mendesain buku diari literasi ceria cerita anak secara mandiri. Sehingga penulis melakukan solusi yaitu yang pertama, penulis melakukan kunjungan secara berkesinambungan kepada 2 siswa ABK tersebut. Yang kedua, penulis dibantu oleh pihak sekolah menyediakan alat dan bahan untuk digunakan siswa yang kurang mampu. Sedangkan yang ketiga, penulis memantau melalui WhatsApp dan dibantu kerjasama dengan orang tua atau wali murid. Analisis dampak nilai-nilai aneka yang diterapkan dalam pelaksanaan aktualisasi. Yang pertama, A. Akuntabilitas terdiri dari kejelasan target, adil, bertanggung jawab, partisipatif, dan transparan. N. Nasionalisme terdiri dari musyawarah mufakat, kekeluargaan, humanis, menghargai pendapat, amanah, serta percaya diri. E. Etika publik yang terdiri dari sopan, cermat, mentaati perintah. K. Komitmen mutu terdiri dari inovasi, efektivitas, orientasi mutu. Serta yang terakhir yaitu A. Anti korupsi terdiri dari jujur, kerja keras, peduli, berani, dan mandiri. Aneka tidak diterapkan dalam aktualisasi akan mengakibatkan tujuan kegiatan aktualisasi tidak tercapai dan terlaksana dengan baik, sehingga profesionalisme dan pelayanan publik pun akan menurun. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kegiatan aktualisasi yang penulis laksanakan di SDN Pulau Sari 1, yang pertama yaitu pelaksanaan aktualisasi dilaksanakan dalam 10 kegiatan yang menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Yang kedua, berdasarkan evaluasi dan analisis hasil kemampuan awal menulis siswa dengan kemampuan akhir menulis siswa terdapat peningkatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa minat menulis siswa meningkat setelah menggunakan buku diari literasi ceria cerita anak. Saran-saran yang pertama yaitu bagi guru diharapkan dapat memiliki
memiliki terobosan baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya. Yang kedua, bagi sekolah sebaiknya memberikan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kompetensi guru dan meningkatkan bakat minat siswa. Yang terakhir, bagi penulis, penggunaan buku diari literasi ceria cerita anak akan lebih baik jika dilaksanakan di semua jenjang kelas sekolah dasar dan dijadikan sebagai suatu pembiasaan. Terima kasih, demikian pemaparan presentasi dari kegiatan aktualisasi saya di SDN Pulau Sari 1, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.